Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Aini Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya. Pohon tumbang timpa pengendara motor. Pengendara mobil nekat mencuri bahan bakar minyak di Pertamini. Gajah liar yang masuk ke perkebunan warga dievakuasi. Bersama saya Rosdi Ansor, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Pemirsa, pohon tumbang timpa pengendara sepeda motor di Kota Makassar. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Kejadian ini tepat berada di depan rumah jabatan Ketua DPRD Sulsel, juga menimpa kabel listrik hingga terputus. Inilah detik-detik korban langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Pelabudia Makassar untuk perawatan medis setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Ratulangi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Korban merupakan pengendara sepeda motor yang melintas saat kejadian berlangsung. Beruntung hanya mengalami luka ringan, sementara kendaraan korban masih berada di sekitar kejadian. Pohon besar jenis tran besi jatuh tepat berada di depan rumah jabatan Ketua DPRD Sulsel ini telah dievakuasi oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup bersama Rescue Damkar Makassar. Jabatan jadi pas sudutnya nih rumahnya Ketua DPRD Provinsi. Ada korban Pak katanya? Ya, menurut informasi karena saya juga pada saat kejadian saya tidak berada di tempat. Menurut informasi ada 2 korban. Pohon tumbang ini juga menimpa kabel listrik hingga terputus. Namun kini telah ditangani petugas PLN untuk dilakukan penyambungan kembali. Dari Makassar, Lea Muhammad Nur News melaporkan. Viral di media sosial, sejumlah pemuda dan pemudi pengendara sebuah mobil di Kota Jambi nekat mencuri bahan bakar minyak di sebuah Pertamini. Untuk mengelabui korbannya, pelaku berpura-pura belanja. Akibatnya korban menderita kerugian puluhan liter minyak dalam tangki Pertamini. Dalam rekaman video terlihat, sejumlah pemuda melakukan aksi pencurian bahan bakar minyak jenis Pertalite di sebuah Pertamini di Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Modusnya, para pelaku berpura-pura belanja untuk mengecoh korbannya. Sementara satu pelaku lainnya langsung membuka tangki mobil dan mengambil nozzle lalu mengisi BBM ke dalam tangki mobil mereka. Setelah korban curiga, pengendara mobil langsung melarikan diri. Akibat pencurian tersebut, korban harus menderita kerugian hingga puluhan liter bahan bakar minyak yang ada di dalam tangki Pertamini. Orang itu makan waktu 2 menit, jadi selesainya itu 23.47. Ada yang lihat dari mobil, orang itu tajam gas, belum sempat nutup tangkinya, sekitar 500-an. Sangat disayangkan itu, masa bikin punya mobil mewah tapi ngisinya di sini dan mencuri. Atas laporan korban, saat ini polisi sedang memburu para pelaku. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian tabung gas oleh seorang emak-emak di warung Sablak terekam CCTV viral di Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian diduga dilakukan oleh 2 orang. Emak-emak yang berpura-pura hendak membeli seblak ini malah nekat mencuri tabung gas di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Aksi pencurian ini terekam CCTV hingga viral. Rekaman pelaku bersaksi saat situasi lapak ditinggal penjual sejenak. Korban baru menyadari tabung gas LPG yang hilang saat hendak menyalakan kompor. Juga pencurian ini dilakukan 2 pelaku, yakni satu emak-emak yang mengambil tabung gas, sedangkan pelaku lain yang memantau situasi. Berbekal rekaman CCTV, korban berencana melaporkan peristiwa ini ke polisi agar pelaku tak mengulangi perbuatannya lagi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan Qatar terkait pengembangan proyek hunian 1 juta unit di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat. Selanjutnya,
penandatanganan MOU dimohon untuk dapat menunjukkan dokumen MOU. Pemirsa, Indonesia telah resmi dikukuhkan sebagai anggota penuh BRICS. BRICS merupakan organisasi yang dibentuk untuk menyatukan negara berkembang paling penting di dunia. Masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS diumumkan langsung oleh pemerintah Brazil selaku ketua organisasi tahun ini. Hal ini menjadi momentum penting bagi Indonesia di awal 2025. Indonesia sendiri sudah menyampaikan keinginannya untuk masuk BRICS sejak 2023. Seluruh negara anggota akhirnya menyetujui keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS akan memberikan manfaat baik di bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga pertahanan keamanan. Sebagai negara dengan perekonomian yang tumbuh dan beragam, Indonesia juga tentunya berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam agenda-agenda yang dibahas oleh BRICS itu sendiri, termasuk diantaranya mendorong ketahanan ekonomi, kerjasama teknologi, dan juga kesehatan masyarakat. BRICS telah berdiri sejak 2009 yang merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Dengan menjadi anggota penuh memberikan hak istimewa bagi Indonesia dalam pengambilan keputusan strategis. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi. Seorang istri terpaksa kehilangan uang 900 juta rupiah usai ditipu oknum anggota polisi. Selengkapnya di seputar Aini Sosial. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Pemirsa, suami istri di Pemalang, Jawa Tengah terpaksa kehilangan uang 900 juta rupiah usai ditipu oknum anggota polisi. Pelaku menjanjikan dua anak korban bisa menjadi anggota Polres Pemalang. Namun uang yang dibayarkan korban justru diduga habis dipakai pelaku untuk judi online. Nasib malang dialami Suratmo dan Sutija, warga Pemalang, Jawa Tengah. Mereka terpaksa kehilangan uang 900 juta rupiah usai tertipu oknum anggota Polres Pemalang berinisial Bribtu WR. Pelaku menjanjikan kedua anak korban bisa menjadi anggota di Polres Pemalang sejak Mei 2020. Namun hingga kini janji tersebut tidak terlaksana dan uang pun lenyap. Saya nuntut, Pak. Saya sudah 4 tahun diberi kemarin Kapolres Pemalang. Hasilnya kayak gini. Belum ada kepastian Pak Presiden, Pak Mabes. Tolong Pak Men, sayang uang saya kembali. Sementara Polda Jawa Tengah akan menggelar sidang kode etik terhadap pelaku.
Polda Jateng akan menyelidiki kemana aliran uang ratusan juta tersebut yang diduga digunakan Bribtu WR untuk judi online. Kemudian untuk kasus etikanya sedang ditangani oleh Propam sana, dalam waktu dekat akan dilakukan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Dipecat, Pak? Ya, kita lihat hasil putusan sidangnya seperti apa. Minggu ini bisa hari ini atau ini, tapi minggu-minggu ini sudah sesegera mungkin dilakukan sidang kode etik. Di sisi lain, berkas kasus dugaan pidana penipuan Bribtu WR telah diterima dan tengah diteliti Kejaksaan Negeri Pemalang. Kejari Pemalang berkomitmen untuk segera menyelesaikan tahap penelitian berkas agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Terkait hal tersebut, dari penyidik telah menyerahkan ke kami, Pak, ya, kemarin. Cuman sampai sekarang masih dalam tahap penelitian, Pak. Akan segera kami lihat apakah sudah dipenuhi atau belum petunjuk kami sebelumnya. Penyerahannya terakhir tanggal berapa ya, Pak? Baru minggu kemarin, Pak. Minggu kemarin hari Jumat. Kasus ini telah bergulir sejak 2020. Mediasi antara korban dan pelaku telah dilakukan hingga tahun 2023, namun tidak juga membuahkan hasil. Dari Pemalang dan Semarang, Jawa Tengah, Suryono, Kristadi, iNews melaporkan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSD Riau mengevakuasi gajah liar yang masuk ke perkebunan warga. Evakuasi dilakukan untuk menghindari konflik gajah dengan manusia yang dapat merugikan warga maupun gajah. Gajah liar Sumatera berkeliaran di kawasan hutan yang berdekatan dengan perkebunan warga di Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Gajah jantan berusia 10 tahun ini terpantau dari saat tim BBKSDA Riau melakukan mitigasi konflik melalui pemantauan udara. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara satwa gajah dan manusia, tim BPKSDA Riau melakukan evakuasi gajah dengan melibatkan 2 gajah latih. Petugas BBKSDA Riau pun berhasil menggiring gajah liar tersebut keluar dari hutan dan kemudian memindahkannya menggunakan mobil truk. Ini adalah gajah dispersal ya, atau gajah yang memisahkan dari kelompoknya. Dan memang gajah ini adalah gajah jantan yang memisahkan dari kelompoknya dan sudah berupaya kita lakukan menggabungkan ke kelompoknya, tetapi gajah tersebut tetap memisahkan diri. Karena sudah sangat meresahkan masyarakat, kemudian juga adanya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kejadian konflik ini, terutama tanaman yang berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami menyimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan adalah proses penangkapan dan mentranslokasinya ke habitat. Untuk menghindari konflik gajah dengan manusia, pihak BBKSDA Riau memindahkan gajah liar tersebut ke habitatnya di kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo di Kabupaten Pelalawan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Patrick Kluivert adalah sosok legenda timnas Belanda dan pernah memperkuat sejumlah klub di Eropa. Beragam prestasi sebagai pemain pernah ditorehkan Kluivert sebelum gantung sepatu dan beralih karir menjadi pelatih. Inilah sosok pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Stefan Kluivert. Pelatih kelahiran Amsterdam, Belanda 1 Juli 1976 ini mengawali karir sebagai pemain di beberapa klub Eropa. Di antaranya Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven, dan klub Liga Prancis Lille. Sejumlah prestasi juga sempat ia torehkan. Berposisi sebagai striker, ia meraih gelar Eredivisie dan Liga Champions tahun 1994 bersama Ajax Amsterdam. Kemudian juara La Liga 1998 bersama Barcelona, serta juara Eredivisie bersama PSV Eindhoven tahun 2006. Kluivert memutuskan untuk gantung sepatu pada 2008 dan beralih karir menjadi pelatih. Namun belum ada prestasi mewah yang dicatatkan Kluivert sebagai pelatih. Ia pernah melatih FC Twente U21 pada 2011 hingga 2013, asisten pelatih timnas Belanda 2012, pelatih Curaçao 2015-2016, asisten pelatih Kamerun 2018, pelatih Curaçao 2021, dan pelatih tim Turki Adana Demirspor.
Alex Pastor, bernama lengkap Alexander Anton Aiko Pastor, lahir di Amsterdam, Belanda pada 26 Oktober 1966. Selama menjadi pemain, Pastor lama menghabiskan masa karirnya di FC Volendam, yaitu sejak 1989 hingga 1995. Ia juga pernah bergabung di Heerenveen, KRC Harelbeek, dan Austria Lustenau, hingga akhirnya gantung sepatu pada 2001. Ia mengawali karir sebagai pelatih untuk tim muda AZ Alkmaar pada 2001 hingga 2005. Karirnya sebagai pelatih kepala baru dimulai pada 2009 ketika bergabung bersama Excelsior. Ia diangkat menjadi manajer klub RC Divisi Almere City pada 2021 dan membawa Almere City ke Eredivisie pada musim 2022-2023. Pemirsa, kita ke sesuatu yang cantik-cantik, di mana mengoleksi kaktus mini sekuler yang unik dan juga lucu kini mulai menjadi tren. Nah, selain jadi hobi, ternyata mengoleksi kaktus bisa jadi bisnis sampingan dengan hasil yang menjanjikan. Kita simak liputannya berikut ini. Berduri tapi cantik, inilah kaktus Miha. Tanaman yang identik dengan lahan kering dan tandus, tapi ternyata juga bisa tumbuh subur di iklim tropis seperti Indonesia. Kaktus Miha adalah salah satu jenis kaktus yang kini jadi primadona pecinta tanaman hias. Warnanya yang cantik membuat kaktus mini asal Amerika Selatan ini memiliki nilai jual yang tinggi. Seorang warga di Lumajang, Jawa Timur, sukses membudidayakan kaktus cantik ini. Menanam kaktus Miha dalam pot cukup mudah. Dengan media campuran pasir dan pupuk, kaktus Miha bisa tumbuh subur dan mulai berakar setelah usianya 1 bulan. Perawatannya pun praktis, dijaga agar terlindung dari paparan langsung terik matahari dan hujan, serta cukup disiram 1 minggu sekali. Kaktus Miha bisa dijadikan hiasan rumah atau souvenir cantik. Seninya bagi saya itu ya pastilah butuh ketelatenan. Kemudian kita bisa menghilangkan, menghasilkan jenis-jenis baru, spesies-spesies baru. Kemudian perawatannya juga membutuhkan seni kasih pupuk dan sebagainya, ya butuh ketelatenan dan kesabaran, itu aja untuk menghasilkan sesuatu yang indah bagi saya. Kualitas kaktus Miha bisa dinilai dari bentuk, tekstur kulit, serta keunikan warnanya. Dan meski ukurannya mungil, nilai jual kaktus Miha ini terbilang cukup tinggi untuk kelas tanaman hias. Harga si mungil cantik ini paling murah sekitar Rp200.000. Untuk warna-warna unik, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rudy Ansar pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua.